Halo semuanya, selamat datang kembali di channel 1000 Wajah Dongeng Mozaiknya Kisah Dunia. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh, hiduplah seorang gadis yang sangat manis dan baik hati bernama Cinderella. Setelah ayahnya tercinta meninggal dunia, nasibnya berubah drastis. Ia terpaksa tinggal bersama ibu tirinya yang sangat kejam dan dua saudara tiri yang egois, Drizella dan Anastasia. Sejak saat itu, mereka memperlakukan Cinderella bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai seorang pelayan. Setiap hari, ia harus bangun pagi-pagi sekali untuk membersihkan seluruh rumah, memasak makanan lezat untuk mereka, dan melayani setiap keinginan mereka yang tak ada habisnya. Pakaiannya pun selalu lusuh dan compang-camping, sementara ibu tiri dan kedua saudara tirinya sibuk memamerkan kekayaan dan gonggon mewah mereka ke seluruh kota. Cinderella hanya bisa berdiam diri di dapur, bermimpi tentang kehidupan yang lebih bahagia suatu hari nanti. Meski hidupnya sangat sulit dan penuh penderitaan, Cinderella tidak pernah kehilangan kebaikan hatinya. Ia selalu ramah dan penuh kasih sayang kepada teman-teman kecilnya di rumah. Mereka adalah tikus-tikus kecil yang lucu dan cerdas, serta burung-burung yang selalu bernyanyi ceria di luar jendelanya setiap pagi. Mereka adalah satu-satunya sumber kebahagiaannya. Suatu hari, sebuah pengumuman besar yang ditunggu-tunggu tiba di rumah mereka. Sebuah surat undangan resmi dari istana. Ternyata, pangeran tampan dari kerajaan akan mengadakan sebuah pesta dansa yang sangat besar dan megah. Semua gadis lajang di seluruh kerajaan diundang untuk hadir. Mengapa? Karena pangeran berencana untuk mencari calon istrinya di malam pesta itu. Tentu saja. Mendengar kabar ini, Drizella dan Anastasia menjadi sangat gembira dan bersemangat. Mereka langsung berteriak-teriak histeris, membayangkan diri mereka berdansa dengan pangeran. Tanpa berpikir panjang, mereka segera menyuruh Cinderella untuk menyiapkan gonggon terbaik mereka, menyetrika pita-pita, dan memastikan mereka akan terlihat paling sempurna di antara semua gadis. Melihat kesempatan ini, Cinderella mengumpulkan seluruh keberaniannya. Dengan suara lembut dan penuh harap, ia bertanya kepada ibu tirinya, "Ibu, bolehkah aku ikut ke pesta dansa juga?" Mendengar pertanyaan itu, ibu tirinya tertawa dengan sangat sinis dan merendahkan. "Kau ikut ke pesta dansa? Jangan konyol, Cinderella. Lihatlah dirimu, kotor dan dekil," katanya dengan kejam. Namun, kemudian ia tersenyum licik dan menambahkan, "Tapi, baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kau berhasil menyelesaikan semua pekerjaan rumah ini dan membuat gaun yang cantik untuk dirimu sendiri sebelum kita berangkat malam nanti, kau boleh ikut." Cinderella tahu betul bahwa ini adalah sebuah tugas yang hampir mustahil. Daftar pekerjaan yang diberikan sangatlah panjang dan berat. Namun, harapan kecil yang berkilau di hatinya membuatnya berusaha sekuat tenaga. Dengan bantuan teman-teman kecilnya yang setia, para tikus dan burung, ia mulai bekerja tanpa henti. Mereka membantunya membersihkan, mengepel, dan juga memperbaiki gaun tua milik almarhumah ibunya. Para tikus dengan lincah menjahit pita-pita, sementara burung-burung membawakan manik-manik berkilauan. Saat malam pesta akhirnya tiba, keajaiban terjadi. Semua pekerjaan rumah telah selesai, dan gaunnya pun siap. Dengan gaun sederhana yang telah dihias dengan indah, Cinderella terlihat sangat manis dan menawan. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Tepat sebelum mereka berangkat ke istana, Drizella dan Anastasia mendekatinya dengan tatapan iri. "Gaunmu itu punya siapa?" tanya Anastasia dengan curiga. Drizella menunjuk hiasan di gaun itu. "Hei, itu pita milikku, dan itu manik-manikku. Kau mencurinya!" teriak mereka. Tanpa ampun, mereka berdua merobek gaun Cinderella sampai hancur berkeping-keping. Cinderella hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan gaun harapannya hancur lebur di lantai. Setelah puas, ibu tiri dan kedua saudara tirinya meninggalkannya begitu saja. Berangkat ke pesta dengan tawa kemenangan, Cinderella yang patah hati berlari ke taman belakang dan menangis terseduh-seduh. Semua harapannya telah sirna. Tiba-tiba, di tengah isak tangisnya, sebuah cahaya lembut yang sangat terang memenuhi taman. Dari cahaya itu, muncullah seorang wanita tua yang baik hati dengan senyum lembut dan tongkat ajaib yang berkilauan di tangannya. Dia adalah ibu peri penolong. "Jangan menangis, anak manis. Kau tidak boleh melewatkan pesta dansa yang indah itu," kata ibu peri
dengan suara yang menenangkan. Tapi, kita harus cepat. Tidak banyak waktu tersisa. Dengan satu lambaian tongkat sihirnya, sebuah keajaiban pun dimulai. Sebuah labu besar di kebun tiba-tiba berubah menjadi kereta kuda emas yang sangat indah dan megah. Tikus-tikus teman Cinderella berubah menjadi kusir dan kuda-kuda putih yang gagah. Dan kemudian, lambaian tongkat terakhir ditujukan pada Cinderella dalam sekejap mata. Gaunnya yang robek berubah menjadi gaun biru langit yang berkilauan, paling indah yang pernah ia lihat. Dan di kakinya, sepasang sepatu kaca yang memukau dan berkilau seperti berlian, muncul entah dari mana. Kau terlihat sangat cantik, nak. Sekarang pergilah ke pesta dansa dan nikmati malammu, kata Ibu Peri sambil tersenyum hangat. Tapi ingat satu hal yang sangat penting. Semua sihir ini akan hilang saat lonceng berdentang tepat tengah malam. Kau harus sudah kembali ke rumah sebelum itu. Cinderella berjanji akan mengingat pesan itu. Dengan hati yang berdebar-debar karena bahagia, ia naik ke kereta emasnya dan berangkat menuju istana. Ketika Cinderella tiba di aula pesta dansa yang megah, semua mata langsung tertuju padanya. Semua tamu undangan, para bangsawan, bahkan pangeran sendiri terdiam, terpesona oleh kecantikan dan keanggunan gadis misterius itu. Anehnya, ibu dan saudara tirinya sama sekali tidak mengenalinya. Mereka hanya bisa menatap dengan iri. Pangeran langsung menghampiri Cinderella. Sejak saat itu, ia tidak mau melepaskannya. Ia hanya ingin berdansa dengan Cinderella sepanjang malam. Mereka tertawa bersama, berbicara, dan pangeran merasa benar-benar jatuh cinta pada gadis misterius yang menawan ini. Cinderella pun merasa seperti berada di dalam mimpi terindahnya. Mereka terus berdansa dengan asyik, sampai tiba-tiba Cinderella mendengar suara dentang lonceng pertama. Ting tong, lonceng besar istana mulai berdentang, menandakan waktu tepat pukul 12 malam. Seketika, Cinderella panik. Ia teringat peringatan Ibu Peri. "Maaf, aku harus pergi," seru Cinderella sambil melepaskan diri dari pelukan pangeran dan mulai berlari keluar dari aula. Pangeran berusaha menghentikannya. "Tunggu! Aku bahkan belum tahu namamu," teriaknya sambil mengejar. Namun, Cinderella tidak punya waktu untuk menjawab. Ia berlari secepat yang ia bisa menuruni tangga besar istana. Dalam ketergesa-gesanya, tanpa sengaja, salah satu sepatu kacanya yang indah terlepas dan tertinggal di anak tangga. Ia tidak berani berhenti untuk mengambilnya, karena sihir itu sudah mulai memudar. Gaun indahnya mulai kembali menjadi kain lusuh. Pangeran yang patah hati dan kebingungan hanya bisa menemukan sepatu kaca kecil yang tertinggal itu. Ia memungutnya dengan hati-hati dan bersumpah pada dirinya sendiri. Ia akan mencari pemilik sepatu kaca ini ke seluruh penjuru kerajaan, karena ia yakin itulah satu-satunya cara ia bisa menemukan gadis yang telah mencuri hatinya. Keesokan harinya, pengumuman kerajaan disebarkan ke seluruh negeri. Siapapun gadis yang kakinya pas dan muat dengan sempurna di sepatu kaca itu akan menjadi istri pangeran. Para utusan istana, dipimpin oleh pangeran sendiri, mulai mendatangi setiap rumah. Akhirnya, mereka tiba di rumah Cinderella, Drizella, dan Anastasia. Dengan penuh semangat, mencoba sepatu itu lebih dulu. Meskipun kaki mereka jealous terlalu besar, mereka berusaha sekuat tenaga untuk memaksa kaki mereka masuk ke dalam sepatu kecil itu. Tetapi tentu saja, sia-sia. Ibu tiri yang licik berusaha keras menyembunyikan Cinderella di loteng, berharap pangeran tidak akan menemukannya. Tetapi pangeran yang jeli melihat sekeliling dan bersikeras, apakah tidak ada gadis lain di rumah ini? Semua gadis harus mencoba sepatu ini. Akhirnya, Cinderella pun turun dari loteng dengan pakaian sederhananya yang lusuh. Ibu tirinya mencoba melarang. Oh, dia hanya seorang pelayan. Tidak mungkin dia yang Paduka cari. Tetapi pangeran dengan tegas mengizinkannya untuk mencoba. Dengan anggun dan tenang, Cinderella duduk dan mencoba sepatu itu. Dan tentu saja, sepatu kaca itu pas dengan sempurna di kakinya, seolah-olah memang dibuat khusus untuknya. Semua orang yang hadir terkejut bukan main, terutama ibu dan saudara tirinya yang wajahnya langsung pucat pasi karena tidak percaya. Kemudian, untuk meyakinkan semua orang, Cinderella dengan tenang mengeluarkan sepatu kaca yang satunya lagi dari saku gaunnya. Melihat itu, pangeran tersenyum dengan sangat bahagia. Keraguannya hilang sudah. Ia akhirnya menemukan calon istrinya, gadis misterius dari pesta dansa. Cinderella dan pangeran pun menikah.
dalam sebuah upacara yang megah dan hidup bahagia selamanya di istana. Dan meskipun ia telah menjadi seorang putri, Cinderella tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap menjadi pribadi yang baik hati, rendah hati, dan tidak pernah melupakan teman main kecilnya yang selalu setia menemaninya di masa-masa sulit. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk dongeng-dongeng seru lainnya. Sampai jumpa!